Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Fitri SPD CGP Angkatan 11, bertugas di SMPN 1 Makmur Biren Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Selamat menyaksikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan konsep Pratap Triloka sangat erat kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, memotivasi, dan mendukung orang-orang yang dipimpinnya. Dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai ini mendorong pemimpin untuk tidak hanya memikirkan keputusan yang diambil, tetapi juga dampaknya terhadap orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta perlunya mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh pada prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif menjadi dasar pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini berbentuk kerangka moral dan etika yang menjadi landasan kita dalam menentukan mana yang benar dan salah, serta apa yang dianggap penting atau tidak penting. Sebagai contoh, jika kita menghargai keadilan, maka kita akan mengedepankan prinsip keadilan. Begitu juga dengan yang lainnya. Jika kita memiliki rasa empati, maka kita akan memutuskan sesuatu dengan penuh rasa empati. Lalu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Coaching membantu kita untuk merefleksikan keputusan-keputusan yang telah diambil, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki. Dalam sesi coaching, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang keputusan yang telah diambil, sehingga dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Saat melakukan pengujian dan pengambilan keputusan pun dapat menggunakan 9 langkah pengujian yang diimbangi dengan kolaborasi. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan seorang guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika menghadapi dilema etika. Seorang guru yang memiliki kesadaran sosial emosional yang tinggi akan lebih mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang, memahami dampak emosional dari keputusannya, dan mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam situasi yang kompleks.
Kemudian, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip paradigma. Dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentu pengambilan keputusan yang tepat akan sangat mempengaruhi pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengambil keputusan yang salah, sangat membuat lingkungan kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang saya hadapi dalam membangun perubahan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan adalah di mana terkadang kita sulit menyatukan ide-ide antara berbagai pihak tentang kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral ini, sehingga memang terkadang menyatukan kesepakatan yang membuat persoalan jadi bertambah panjang. Namun yang namanya perubahan, ia tidak akan datang dalam waktu yang singkat. Kita membutuhkan membutuhkan proses waktu yang panjang untuk membuat sebuah perubahan sehingga menjadikan perubahan itu sebagai budaya yang positif di lingkungan sekolah. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan model pembelajaran yang memandang keberagaman dan aspek sosial emosional murid, sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita, baik dari ranah kognitif, psikomotorik, maupun efektifnya. Menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid yang lebih nyaman dan menyenangkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, tentu saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Terkadang ada yang sudah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul ini, ada juga yang belum sempurna, meskipun memang hampir mendekati sama, namun saya tidak mengetahui tentang teorinya, namun prakteknya tentu sudah pernah kita lakukan di lapangan dengan menganalisa berbagai kepentingan dan mengakomodir dengan bijaksana bagaimana keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Dampak bagi diri saya pribadi setelah mempelajari modul ini sungguh sangat banyak. Dimana di dalam mengambil keputusan saya sudah bisa memahami bagaimana keputusan yang benar vs benar atau dilema etika bisa kita selesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Bagaimana memang teori-teori yang disampaikan pada modul ini bisa saya aplikasikan di lapangan. Ketika dulu saya mengambil keputusan dengan pemahaman yang belum sempurna, maka insya Allah sekarang saya telah memiliki beberapa pemahaman yang insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kedepannya, khusus bagi saya pribadi ataupun bagi lingkungan saya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangatlah penting bagi saya pribadi karena sebagai individu juga sebagai pemimpin pembelajaran saya otomatis akan sangat bersinggungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral di lapangan, sehingga modul ini mengajarkan saya bagaimana seharusnya saya membuat keputusan atau mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat untuk semua pihak yang ada di lingkungan saya. Sekian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya Nidia Fitri SPD, CGP Angkatan 11 bertugas di UPTD SMPN Negeri 1 Makmur, Biren, Aceh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.